Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan briefing Ini kita untuk masuk ke dalam kantor harus masuk ke Raudhah. mempunyai surat izin dan kita alhamdulillah sudah mendapatkan izin untuk masuk ke dalam kantor. Jadi kadang tidak diminta kalau lagi pergi, kadang kita itu tidak mengoreksi ini, tidak menghubungi. Tapi kalau tidak dikerjakan kita tidak menghubungi, kita masih keluarkan. Ini posisinya nanti sebetulnya ya kalau kita mau sholat maghrib masing-masing kita bisa langsung masuk ke dalam makhluk dan sholatnya di dalam makhluk. Tapi kalau kita berjemaah mengikuti dengan imam, tentunya untuk masuk ke dalam makhluk grup besar. Tapi kalau kita nggak ngikut surat maghrib langsung buat antrian di tempat masuknya, insya Allah bisa kebagian. Tapi bagaimana nanti kita lihat kondisi. Ya. Pak, ya mas terus Kenapa? Kita lihat itu sholatnya di dalam ini sholat di dalam kita beri sakit. Alhamdulillah briefing ke Raudhah sudah dilaksanakan. Kali ini kenapa masuk ke Raudhah itu susah, karena memang khusus jemaah laki-laki khusus jemaah laki-laki itu diberi susah masuknya, harus ada izin dari muassis tempat, karena mungkin new normal atau padat entah apa kebijakannya. Jadi kalau kita sebelumnya itu sholat di dekat-dekat Raudhah, artinya sholat jarak dengan tabir dengan Raudhah. Sekarang kita ingin masuk karena memang kita sudah mengurus izin untuk masuk ke dalam Raudhah. Jadi mudah-mudahan di sana suasananya tidak terlalu ramai, karena kalau sampai ramai pasti akan berdesak-desakan dengan jemaah yang lain. Tentunya Raudhah adalah tempat yang paling utama, di mana ketika kita berdoa di Raudhah maka Allah akan mengabulkan doa-doa kita, karena di sana adalah tempat yang mustajab sesuai dengan sabda baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita saat ini perjalanan menuju ke sana. Nah, ini kita perjalanan ke Masjid Nabawi. Assalamualaikum ya Aba Madhari. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Alhamdulillah. Ini kita pas berada di pintu gate King Fahad Masjidil Haram. Kalau kita kesini setiap waktu, kita merasa tidak pernah bosan, senang terus bawaannya. Apalagi kalau kita dekat-dekat di makam baginda Rasulullah SAW, itu pasti akan bawaannya itu terharu bahagia. Saudara-saudara mungkin yang belum bisa ditakdirkan ke sini, kami doakan semoga bisa segera menyusul ke sini, karena doa itu adalah mukhul ibadah. Doa itu adalah kunci utama. Yakin kalau kesini ini cukup, saran saya cukup modal yakin. Yakin kalau sampean bisa masuk atau bisa sampai ke sini. Nah, kemudian yang kedua baru berusaha sekuat tenaga agar apa syarat rukun untuk ke Mekah Madinah itu bisa tercapai. Tapi usaha itu bagi saya juga sebagian dari doa. Jadi berdoa yang banyak, semoga kita semua bisa ditakdirkan berkunjung ke Masjid Nabawi, ke makam baginda Rasulullah SAW, ke Raudhah, tempat yang mustajab, karena Raudhah ini adalah sebagian dari kebun surga. Gitu. Alhamdulillah. Ini saudara saya Abah Madhari. Ini lama ini request ini pengen bareng saya, tapi belum ditakdirkan ini. Sekarang baru ditakdirkan meskipun satu rombongan. Alhamdulillah. Kita bisa nge-vlog bareng, kita bisa videoan bareng. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallah. Bisa kembali ke sini lagi. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum. Nah, ini kita sudah persis berada di gate King Fahad. Nah, kita bisa saksikan gate King Fahad. Jadi lepas sandal karena kita akan masuki masjid yang tercinta, Masjid Nabawi yang kita cintai bersama. Allahumma ftah li abwaab rahmatika ya Allah ya Rasulullah. Jadi kita taruh sandal di sini terlebih dahulu. Klip sandal. Alhamdulillah. Ini ini saya mau vlog sama Ustadz kita tercinta, Ustadz Abdul Syukur. Gimana pesan dari perjalanan spiritual ke Madinah ini, Ustadz? Bisa disampaikan? Jelas ujiannya adalah kesabaran. Nama siapapun yang menginjakkan kaki ke Haramain harus sabar. Kalau nggak sabar, ya mesti ada tingkat kesabaran, tapi
yang perlu ditanamkan pertama kali kalau ke Tanah Haram. Selain sabar, juga kuatkan niat sampai berpaling dari niat ibadah yang ada di Haramain. Nah, saya kira itu. Terima kasih. Jadi saudara-saudara, apa yang disampaikan Ustadz kita ini semoga bisa menjadi inspirasi bagi yang sudah sampai di Tanah Haram ataupun yang saudara-saudara yang belum sampai ke Tanah Haram, itu bisa menjadi itikat kuat agar bisa menjadikan kita qabul hajat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah ini kita jalannya ini kemana ini ya? Ke kiri. Jadi ke sini. Ini banyak anak-anak kecil yang sedang belajar membaca Al-Quran. Alhamdulillah, di Masjid Nabawi ini banyak sekali pembelajaran langsung, seperti pengajian kalau pagi, kemudian belajar mengaji Al-Quran. Jadi kegiatan-kegiatan ibadah memang banyak di Masjid Nabawi ini. Jadi kalau sampai ke sini, insya Allah tidak akan bosan. Alhamdulillah, ini saudara-saudara kita sedang meminum air zam-zam. Bah, minum air zam-zam, bah. Air zam-zam. Ini kita akan minum di sini. Ini tempat zam-zam ini ada di setiap pojokan Masjid Nabawi. Jadi setiap pilar-pilar itu hampir merata ada. Jadi pilihannya ada yang dingin, ada yang tidak dingin. Gitu. Kalau saya lebih suka yang tidak dingin karena rasanya original. Gitu. Betul. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sunahnya menghadap Alhamdulillah, ya Allah, jadikan obat lahir dan batin. Amin. Jadi kita lanjut jalan sana. Oke. Nah, itu jadwal sholat di Masjid Nabawi. Ini masuk di Makkah Gate.
Iya kayaknya. Babu Makkah. Iya. Alhamdulillah. Jadi kemarin kita sudah pernah masuk ataupun keluar dari pintu ini. Dan di sana kita bisa melihat view langsung dari Kubah Hijau, di mana makam bagi Nabi SAW berada di sana, Raudhah pun ada di sana. Begitu. Jadi alurnya kita harus berangkat ke sana, memutari tempat ini. Nah, itu sudah masuk di antrian. Itu yang sudah jalan itu mau masuk ke Raudhah semua. Oke. Oke, kita harus mempercepat langkah. Ternyata panas karena saya nggak pakai sandal. Jadi kemungkinan kalau pas di Raudhahnya kita tidak bisa merekam karena barusan askar itu melarang untuk melakukan perekaman di dalam Raudhah begitu. Tapi tidak apa-apa. Kemarin kita sudah merekam di kawasan Raudhah yang bagian luarnya, bukan bagian dalamnya. Begitu. Ini kita sedang berlarian karena mengejar waktu. Nah, ini antriannya cukup panjang. Ya, mungkin kalau sembunyi-sembunyi ngerekamnya nggak apa-apa, tapi ya di sini ketat. Gitu. Kita matikan dulu sementara. Alhamdulillah kita sudah bisa masuk ke antrian Raudhah. Jadi kondisinya seperti ini. Jadi harus antri dulu. Setelah melewati penjagaan yang ketat di sana, penjagaan di area tes screening untuk masuk Raudhah, gitu. Jadi saudara-saudara umat Muslim ini dari segala penjuru dunia, tujuannya ke baginda Nabi Muhammad SAW dan ke Raudhah serta sholat di Masjid Nabawi. Jika ke Madinah itu tujuan yang utama. Alhamdulillah. Ini masih bareng Abah Madhari. Peloros ini. Kaden nanti ini. Kaden. Peloros. Agak ke sana, Pak. Pol. Di mare melo kancana.
biasa antriannya. Nah, ini Musyawarah Raudhah. Yang ingin masuk ini masih dalam antrian. Ini masih dalam antrian semua. Jadi momen masuk ke Raudhah ini kalau saat ini termasuk ya spesial memang. Harus ada izin khusus sehingga ketika kita masuk ke dalam maka harus dimanfaatkan sebaik mungkin, karena kalau lama-lama di sana kalau terlihat tidak sholat maka akan diusir oleh petugas atau paskar. Namun kalau masih terlihat sholat itu akan dibiarkan sampai kalau di Raudhah angkat tangan pun, angkat tangan ketika angkat tangan berdoa itu tidak dianjurkan. Kenapa tidak dianjurkan? Karena akan disuruh pergi oleh petugas, sehingga baiknya kalau berdoa di dalam sholat ataupun saat kita sujud. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan ketika Anda ke Raudhah dalam waktu dekat ini. Semoga saudara-saudara yang masih belum ditampilkan ke Masjid Nabawi, mengunjungi Baginda Nabi Muhammad SAW ataupun ke Raudhah bisa segera diberikan kemakbulan, bisa sampai ke sini. Itu bisa mendapatkan undangan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dulu karena persiapan kita akan masuk di Raudhah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.